Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di Well Talk sesi hari ini bersama saya dengan Joshan dari Wizard Event dan juga dengan dari Rarali. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh yang inspiratif, yang seru banget nih pastinya. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai topik kontribusi produk lokal berkualitas dalam pengembangan industri wisata estetika, anti penuaan, dan herbal di Indonesia. Nah, siapa sih dua orang tamu kita hari ini? Ada Ibu Dian Suryomurti dan juga Ibu Irma Mailani. Hai, apa kabar? Hai, kabar baik, alhamdulillah. Mana kabarnya Pak Jo? Baik-baik, kabar baik juga. Hari ini kita akan ngobrol santai, ya, santai, seru, dan inspiratif. Di sesi Well Talk ini memang kita mau coba mengulik-ngulik dan juga saling belajar. Pastinya mau belajar banyak dari Bu Irma dan juga Bu Dian nih. Karena dua-duanya, kedua tokoh ini nih, aduh, saya begitu lihat profilnya, kayaknya banyak pencerahan yang bisa diperoleh hari ini. Saya akan mulai dengan Bu Irma dulu ya. Boleh. Hai Bu Irma, silakan Pak Jo. Hai, kabar baik Pak Jo dan semuanya. Iya, Bu Irma, kan Bu Irma aku lihat ini ada profilnya ya. Bu Irma boleh dong cerita bagaimana sih sebetulnya bisa akhirnya bergabung dengan Mustika Ratu dan sekarang ngapain aja sih Bu di dalam tugasnya? Ya, dengan background apoteker kok ada di industri kosmetik gitu ya Pak Jo ya? Betul, saya penasaran loh. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Jo. Jadi, salam kenal buat semuanya. Saya Irma Mailani, saya biasa dipanggil Email. Benar yang disampaikan Pak Jo, background pendidikan saya adalah saya seorang apoteker. Kenapa saya berada di Mustika Ratu? Jadi, kita semua sepakat ya Pak Jo, Mustika Ratu ini dikenal sebagai industri kosmetik, salah satunya industri kosmetik besar di Indonesia. Salah satu industri kosmetik besar di Indonesia. Nah, namun sebenarnya di luar apa namanya bidang yang digeluti Mustika Ratu sebagai industri kosmetik ini, industrinya Mustika Ratu ini adalah perusahaan lokal yang selalu melakukan inovasi pengembangan produk gitu ya, di mana produk-produknya ini berasal dari bahan baku alami asli Indonesia yang dikelola menjadi produk-produk kesehatan. That's why di situ tempat saya Pak Jo. Saya berada di Mustika Ratu untuk divisi health-nya dan mendapat kepercayaan sebagai brand manager di divisi health Mustika Ratu. Oke, menarik. Sekarang saya mau kenalan dulu sama Bu Dian. Sebelum saya ada beberapa pertanyaan buat Bu Irma, cuma saya mau keep dulu. Saya mau kenalan dulu sama. Oke, boleh Pak Jo. Nah, kita cari tahu dulu. Hai Bu Dian. Halo Pak Jo, Bu Irma. Hai Bu Dian. Bu Dian, gantian boleh ya? Aku pengen denger dong. Aku lihat Bu Dian ini punya pengalaman lebih dari 21 tahun ya di industri spa. Boleh dong cerita Bu, bagaimana sih bisa sekarang landing, kalau saya bilang landingnya di Mustika Ratu, dan sebagai Head of Spa and Wellness ini tugasnya ngapain aja sih Bu? Oh, oke, Pak Jo. Jadi memang dari tahun 2000 itu saya itu terjun di dunia spa. Ini sebenarnya nggak sengaja terjunnya juga, karena sebelumnya saya tuh di finance company, nggak nyambung ya di finance company. Terus tapi saya yakin kalau kita bekerja dengan hati itu pasti lebih memudahkan kita untuk melangkah ke depan. Nah, terus memang dulu saya ingat banget, saya selalu push diri saya untuk belajar cepat. Jadi fast learner. Kita belajar kalau dikasih sesuatu yang baru tuh kita harus lebih cepat beradaptasi. Nah, terus saya terjun dari finance company tuh saya tiba-tiba terjun ke dunia spa dengan mendirikan spa bersama sahabat saya. Jadi awalnya tuh seperti itu. Nah, terus sampai ternyata tanpa disadari sampai hari ini saya masih di spa industri, gitu loh. Dan ini karena memang
setelah dijalani tuh dunia spa itu sangat menyenangkan ya, karena apa ya, kita melayani orang, terus membuat orang itu dari bahagia banget Pak Jo kalau misalnya orang datang kondisinya tuh sangat capek dan lelah dan stres, terus kita melayani di spa kita, terus begitu dia selesai treatment dan dia kelihatan happy banget wajahnya. Itu kebahagiaan yang tiada duanya lah gitu loh. Jadi kita bisa melihat dan merasakan di situ. Akhirnya saya mancep Pak Jo dari tahun 2000 sampai sekarang dan sampai terus di spa industri itu dan belajar ya Pak Jo. Jadi saya belajar juga dan mengembangkan diri saya di industri ini. Sampai akhirnya sebelumnya saya juga sempat pegang brand spa dari Eropa untuk dikembangkan di Indonesia. Nah, jadi pengalaman saya dari local brand ke brand luar dan lalu saya bergabung di Mustika Ratu. Jadi saya kenapa saya bergabung di Mustika Ratu? Karena Mustika Ratu tuh brand lokal pertama loh, brand lokal spa pertama dan punya pabrik besar ya. Dan produknya tuh benar-benar natural ingredient, benar nggak Bu Irma ya? Natural ingredient yang kalau kita nggak saya udah cek brand-brand spa di Indonesia, jadi salah satu yang terbaik itu punya Mustika Ratu. Dan banyak banget yang bisa saya kembangkan di Mustika Ratu ini Pak Jo. Dan kita siap bersaing loh Pak Jo. Pastinya. Berarti industri spa lebih menyenangkan dari industri finance ya Bu ya? Tapi kalau saya dulu nggak di finance Pak Jo, mungkin saya nggak bisa manage dengan baik gitu loh Pak Jo. Karena sebenarnya spa industri itu meticulous banget Pak Jo, detail banget gitu loh. Jadi mungkin memang ini sudah blessing in disguise ya. Beruntung sekali saya, kenapa saya harus ke industri ini gitu loh. Jadi kalau saya nggak dari finance company, mungkin saya nggak bisa di sini juga. Tapi memang kalau di spa itu, stres-stresnya di spa tetap nggak stres. Nggak jauh soalnya dari treatment ya, bisa cepat happy lagi. Betul, seperti itu. Terus yang paling enak bonusnya kalau di spa industri adalah melihat orang lain bahagia. Gitu. Ini yang jarang dapat ya Bu ya. Bonus banget. Iya, kalau di finance agak susah kelihatan. Klien saya orang finance, soalnya stres. Wajahnya juga akan beda, senyumnya mungkin nggak sebanyak ini. Oke, Bu Dian, Bu Irma, aku mau nanya dong. Berikutnya aku punya pertanyaan. Tadi kan disebutkan ya, Mustika Ratu adalah brand lokal pertama yang bisa berkembang sampai sebesar ini. Boleh nggak diceritain sedikit apa sih sejarahnya dan rahasianya kenapa bisa survive selama ini? Oke, karena ini udah pancingannya ke arah sejarah tentang Mustika Ratu, bagaimana kalau saya undang senior saya, Bu Dian, untuk menjelaskannya gitu Pak Jo. Boleh. Saya nanti part-part produknya mungkin ya. Boleh silakan Bu Dian. Oke, saya coba bantu jawab nih pertanyaannya Pak Jo. Nah, ini menyangkut sejarah Mustika Ratu Pak Jo. Karena memang kita harus ingat bahwa Mustika Ratu ini pertama kali yang mendirikan adalah Ibu Dr. BRA Muriati Sudibyo. Jadi beliau itu kan memang tinggal dan berada di lingkungan keraton Pak Jo. Dan beliau itu saya sangat bangga banget sama Ibu Muriati ya, bahwa beliau itu punya cita-cita yang sangat mulia, yaitu dia ingin karena di keraton itu kan kalau orang keraton itu kan punya ritual-ritual perawatan yang sangat baik ya. Jadi zaman dulu yang kulitnya kinclong siapa coba Pak Jo? Putri-putri keraton itu pasti kulitnya bagus, rambutnya juga bagus ya, wajahnya juga ayu gitu. Jadi, nah itu Bu Muriati itu ingin sekali mengembangkan ini dan ingin berbagi dengan masyarakat luas. Jadi cita-cita beliau itu sangat mulia banget. Nah, berawal dari keinginan beliau itu, lalu beliau itu memang beliau juga bisa meracik Pak Jo. Jadi bikin jamu itu biasa. Jadi kalau
zaman dulu luluran itu beliau meracik. Jadi beliau tuh resep-resepnya juga tahu. Bukannya cuman bikin nyuruh orang loh Pak Jo. Jadi beliau tuh yang udah jadi belum ada ya. Iya, jadi beliau tuh benar-benar cikal bakalnya lah seperti itu. Jadi beliau tuh bisa meracik sendiri jamu apa misalnya masuk angin. Beliau tuh tahu banget. Makanya kan ibu itu juga mendapat gelar ibu jamu kan, empu jamu seperti itu. Selain memang ibu adalah orang pertama yang sebagai ibu spa juga Ibu Muriati itu. Seperti itu. Nah, lalu beliau itu memang pertama kali itu membuat usaha itu di garasi rumahnya beliau gitu. Jadi, berawal benar-benar dari industri kecil ya Pak Jo. Jadi ini benar-benar semangat beliau itu harus kita contoh loh Pak Jo. Nah, lalu akhirnya berkembang sampai beliau itu buat pabrik, lalu itu tahun 1979 kalau nggak salah membuat pabrik di Ciracas itu Pak Jo. Lalu berkembang lagi mendirikan 1979 ya. Lalu beliau itu mulai dengan membangun spa Taman Sari itu dia kalau 1995 dia ke Bursa Efek ya itu akan menjadi lebih berkembang lagi. Kemudian Ibu tahun 2000 mendirikan Taman Sari Royal Heritage Spa pertama kali. Nah, kenapa beliau mendirikan Taman Sari Royal Heritage Spa ini? Karena bisnis jamunya beliau ini sangat berkembang pesat. Seperti itu Pak Jo. Jadi kenapa sampai sekarang masih ada? Kalau pendapat saya pribadi ya Pak Jo, karena semangat Ibu Muriati itu benar-benar blended dengan kita yang kerja di Mustika Ratu, bahwa kita harus mempertahankan filosofi ramuan-ramuan warisan leluhur yang pasti natural produk dan bahan-bahannya tuh benar-benar bahan-bahan alami yang ada di negara kita Indonesia. Lalu karena kita tuh selalu ingat cita-citanya Ibu itu ingin sekali berbagi ini kepada masyarakat luas. Nah, tapi Ibu selalu pesan bahwa kita juga harus tetap melihat ya perkembangan zaman itu seperti apa. Begitu. Jadi makanya kita Mustika Ratu itu dari kecil lama-lama berkembang seperti ini Pak Jo. Gitu dan tetap eksis dari sekarang sampai selamanya. Itu sedikit cerita dari saya tuh. Wah, kayaknya seru banget. Tapi memang ada akar yang sangat kuat yang membuat produknya itu jadi bisa bertahan selama ini ya. Betul Pak Jo. Jadi ada fundamentalnya sangat-sangat kuat sih di sana ya. Betul. Karena filosofi yang dari Ibu Muriati juga saya sangat menghormati beliau. Menurut saya cita-cita beliau tuh nggak usah lihat yang lain dulu ya Pak Jo. Kita lihat cita-cita beliau untuk mengembangkan warisan warisan keraton diberikan pada masyarakat luas itu udah sebuah gebrakan loh Pak Jo. Betul. Ya kan? Jadi rahasia ini disebarkan gitu supaya kenapa masyarakat luas itu bisa juga merawat dirinya gitu dan itu berkembang terus. Jamu-jamunya Mustika Ratu juga berkembang kan Pak Jo. Dari tidak hanya perawatan tubuh, tapi juga maksudnya bukan hanya perawatan tubuh yang di luar, perawatan dalamnya juga sangat berkembang. Bahkan kalau sekarang Bu Irma udah tahu pasti banyak sekali tuh produk-produk baru yang kekinian banget dan sangat bagus Pak Jo. Seperti itu. Oke. Ini menarik. Sebelum saya lanjut ke mengenai berapa banyak sih program-program yang ini ya, yang ada di Mustika Ratu. Kita lihat satu video singkat dulu mengenai Mustika Ratu, boleh ya? Ya, silakan. Bila imun tubuh prima, badan tetap sehat. Tapi kalau terlalu lelah, imun tubuh dapat menurun.
Stres, imun turun lagi. Nutrisi tidak terjaga, turun lagi. Bantu jaga imun tubuh tetap prima dengan ramuan alami, akar manis, jahe emprit, daun jambu mete, meniran, dan sambiloto. Herbamuno Plus. Minum Herbamuno Plus. Resep rahasia empu jamu BRA Muryati Sudibyo. Herbamuno Plus. Bantu jaga imun tubuh tetap prima. Dari Mustika Ratu. Nah, itu salah satu produk dari Mustika Ratu. Tapi pastinya lebih banyak lagi dong. Nggak cuma satu aja ya Bu Irma ya. Saya jadi penasaran, ada apa aja sih produk yang ada berapa banyak dan apa sih yang jadi produk unggulannya? Ya, Pak Jo dan Budian dan rekan-rekan semua, saya yakin banyak sekali yang familiar dengan Mustika Ratu seperti tadi disampaikan oleh Budian, sejarah Mustika Ratu yang sudah begitu lama berdiri di Indonesia dengan beragam produknya, tidak hanya produk-produk untuk kecantikan, ada juga untuk produk-produk untuk kesehatannya. Nah, berikut ini adalah produk-produk dari produk-produk herbalnya divisi Health Mustika Ratu yang saya yakin Pak Jo dan rekan-rekan semua yang menonton diskusi kita pada siang hari ini pasti pernah menemukan produk kami ini. Ini adalah produk herbal slimming series. Kenapa disebutnya slimming series? Karena produk slimming kami tidak hanya terdiri dari satu item varian saja Pak Jo, tapi ada produk gelnya, di mana produk gelnya itu ada 2 varian. Kemudian tidak hanya itu saja, di produk tea-nya yang bisa dinikmati sama masyarakat luas, dan produk tea-nya slimming tea Mustika Ratu ini tergolong produk jagoannya Mustika Ratu juga Pak Jo. Nah, untuk produk tea-nya sendiri ada 3 varian, ada yang orisinil, ada yang varian honey and lime, juga sirsa, gitu. Jadi di dalam slide ini ada gambar, ada packagingnya, dan saya juga pegang produknya, tapi kelihatan nggak ya? Kurang jelas ya. Ini ada berapa varian Bu? Ada 4 varian ya? Jadi untuk slimming series ada 3 bentuk sediaan Pak Jo. Ada kaplet, ada tea, ada gel. Untuk gelnya ada 2 varian, ada yang original, ada yang plus jahe. Nanti di slide berikutnya sepertinya ada informasi spesifik tentang produk slimming series ini. Ya, ini dia. Jadi kalau kita lihat di sini Pak Jo dan rekan-rekan dapat mengetahui dari natural slimming series ini ada 3 bentuk sediaan, kaplet, tea, dan gel. Nah, kaplet dan tea ini dimaksudkan untuk internal care-nya. Jadi, buat masyarakat yang ingin memiliki tubuh yang baik, udah menjaga pola makannya, udah menjaga lifestyle-nya dengan berolahraga dengan baik, ini harus ditunjang dengan asupan juga yang baik. Salah satunya produk slimming dari Mustika Ratu. Untuk produk dalamnya atau internal care-nya itu ada produk tea dan kaplet. Sedangkan untuk eksternalnya, untuk external care-nya itu ada gelnya Pak Jo. Jadi kalau misalnya Pak Jo atau mungkin orang-orang yang ada di lingkungannya Pak Jo ingin lebih langsing gitu kan ya, terus tapi udah rajin olahraga, mungkin bisa dibantu juga selain dari dalam, dari luarnya bisa menggunakan slimming gelnya Mustika Ratu. Seperti itu Pak Jo. Nah, tidak hanya itu, Mustika Ratu, di divisi health-nya Mustika Ratu masih kaitannya juga dengan produk herbal. Oh iya, sebelum beralih ke produk lain, di slide berikutnya ada informasi Pak Jo, apa sih yang membedakan slimming tea original dengan slimming tea yang lainnya. Nah, jadi untuk ada slimming tea yang original, ada honey lime dan sirsak. Ini ada manfaat yang berbeda. Contoh misalnya untuk slimming tea honey lime, ini
kita klaim ini double strength dalam konteks untuk memiliki reaksi dalam rangka mencapai manfaatnya melangsingkan tubuh dengan cara yang sehat ya Pak Jo. Nah, kemudian tidak hanya itu, kalau untuk slimming tea yang rasa sirsaknya ini bisa berguna untuk sebagai carbo blocker. Itu rasanya juga lebih enak seperti itu Pak Jo. Dan USP-nya dari slimming tea produk Mustika Ratu, yang pertama, slimming tea ini 100% dari bahan alami. Jadi slimming tea kami ini menggunakan bahan baku teh hijau pilihan dan daun jati Belanda juga kulit kayu rapat gitu. Dan kombinasi herbal inilah yang akhirnya memberikan manfaat. Produk ini memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya bisa menurunkan berat badan dan melangsingkan tubuh. Yang kedua, secara signifikan dapat membantu mengurangi kadar lemak tubuh. Yang ketiga, bisa mencegah lipogenesis sehingga mengurangi timbunan lemak pada tubuh. Seperti itu Pak Jo. Nah, kebanyakan di masyarakat saat ini banyak sekali beredar produk pelangsing ya Pak Jo. Betul. Yang klaimnya aman, bla 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 segala macam, tapi kadang kita juga pernah dengar klaimnya aman, tapi ternyata ada pengguna yang mendapati resiko buruk gitu ya. Kita nggak bicara tentang itu, tapi kita mau bicara mengenai slimming tea-nya Mustika Ratu. Kenapa slimming tea-nya Mustika Ratu ini direkomendasikan? Yang pertama, karena slimming tea ini telah lulus uji keamanannya. Gitu Pak Jo. Terus kemudian yang kedua, selain lulus uji keamanan juga lulus uji toksisitas gitu kan. Nah, ini yang penting gitu, yang penting buat diketahui oleh masyarakat luas. Ketika mau menggunakan suatu produk harus tahu informasi profiling dari produknya itu gitu kan ya. Selain itu dari kita bisa temukan dari beberapa riset, salah satunya di uji praklinis yang dilakukan di Tokyo MD University Jepang dapat menghancurkan dan melarutkan lemak tubuh dalam 28 hari. Artinya penggunaan rutin slimming tea dalam 28 hari disertai dengan exercise yang baik, insya Allah itu akan memberikan dampak positif cepat bagi tubuh yang ingin tampak langsing Pak Jo, seperti itu. Cara pakainya juga mudah, diminum 2-3 tea sehari gitu, sesudah makan. Nah, tidak hanya itu aja, di slide berikutnya kita juga ini masih tentang slimming tea juga. Jadi kesimpulannya slimming tea ini bukan sekedar teh biasa. Nah, kalau untuk slide berikutnya sama, masih produk herbalnya Mustika Ratu juga yang memiliki manfaat untuk kesehatan, yakni memiliki merek dagang Local Tea. Ini dia. Local Tea seperti yang ada di depan layar kita. Fungsinya apa sih Local Tea ini? Dari namanya aja kan kita sudah ini ya, low kolesterol. Jadi solusi turunkan kolesterol dari secara alami, minum teh Local Tea gitu. Apakah semua teh bisa menurunkan kolesterol? Ya, pada prinsipnya iya benar Pak Jo. Produk-produk berbahan teh itu memiliki manfaat untuk menurunkan kolesterol. Namun yang signifikan ini adalah terdapat di produk Local Tea. Kenapa? Karena di dalam produk Local Tea itu terdapat 3 bahan herbal lagi-lagi asli Indonesia yang memiliki manfaat saling menunjang. Salah satunya ada daun asam, daun jati Belanda, dan daun tempuyung. Nah, berikutnya, ini yang tidak kalah menarik. Di slide berikutnya, rekan-rekan bisa lihat Indonesia kaya akan produk herbal, ya kan Pak Jo, yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Mustika Ratu berusaha menjawab kebutuhan masyarakat dengan menghadirkan minuman dari herbal yang kekinian dalam bentuk ready to drink. Ini ada 3 varian rasa Pak Jo.
ada gula asam, kunir asam, dan beras kencur. Bentukannya seperti yang tertera di layar dengan manfaatnya, dengan keunggulannya masing-masing. Jadi kalau kunir asam difokuskan kepada untuk melancarkan datang bulan gitu ya. Selain itu juga baik untuk pencernaan. Nah, RTD kunir asam ini bisa dikonsumsi untuk wanita yang sedang datang bulan, dapat membantu untuk mengurangi nyeri saat datang bulan gitu kan, karena dia bisa memperbaiki sirkulasi darah. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan apakah kunir asam tidak bisa digunakan oleh kaum pria, jawabannya bisa juga dong. Kaum pria juga untuk kondisi-kondisi tertentu perlu produk yang baik, yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh dalam rangka untuk memperbaiki sirkulasi darahnya juga kan Pak Jo ya. Gitu. Nah, tidak hanya itu, begitu juga dengan beras kencur dan gula asam. Ketiga produk ini sudah tersedia ya di Ralali ya. Ya, kekiniannya ya. Sudah ada di Ralali juga ya? Ya, sudah tersedia di Ralali Pak Jo. Jadi produk-produknya Mustika Ratu ini selain tersedia offline, ada juga di online termasuk di Ralali. Seperti itu Pak Jo. Oke. Wah, menarik nih Bu Irma. Saya punya beberapa pertanyaan terkait produk-produk ini. Tadi udah dijawab satu. Laki-laki boleh nggak minum yang kunir asam? Kita sudah menjelaskannya ya. Iya, karena saya suka yang gula asamnya. Kunir asam saya belum coba. Jujur aja saya belum coba yang kunir asam. Begitu saya lihat, apakah ini boleh minum oleh laki-laki apa enggak ya? Pertama saya itu. Nah, yang sangat menarik tadi Bu Irma sempat share mengenai ada produk yang slimming tea, terus juga ada yang lokal ya. Ya. Ini menarik banget, kelihatannya ini sangat relevan dengan kondisi kita sekarang setelah WFH. Banyak nih. Penggunaan lemak di mana-mana ya Pak Jo? Ya, meluas katanya. Ya. Jadi nggak cuma sudut pandang yang meluas, tapi juga fisik jadi meluas. Lalu juga karena sering makan, sering ngemil, apalagi sekarang dengan adanya food delivery, jadi lebih gampang semuanya. Betul. Nah, kolesterol biasanya juga naik nih, kolesterol, asam urat dan teman-temannya gitu ya. Iya. Nah, pertanyaannya gini, Bu, saya mau nanya, ini konsumsinya gimana kalau saya punya masalah? Ini saya coba mewakili teman-teman yang lain gitu ya. Ya. Kalau saya mau kurusan nih, kan ada sedikit. Terus saya juga punya kolesterol. Oke. Gitu ya. Nah, sebaiknya apakah ini boleh dikonsumsi barengan apa enggak sih? Oke. Atau harus pilih-pilih sebaiknya? Oke, pertanyaan menarik Pak Jo. Jadi di satu kondisi, di satu waktu yang sama tubuh membutuhkan produk yang alami untuk menurunkan berat badan, tapi di sisi lain punya keluhan kolesterol. Apakah boleh menggunakan produk ini bersamaan? Sebenarnya tidak ada resiko yang timbul jika menggunakan produk ini secara bersamaan. Namun jika memang tubuh memiliki kebutuhan khusus, kita sih kalau dari kami merekomendasi lebih dahulu kan selesaikan keluhannya dulu, yakni kolesterolnya Pak Jo. Jadi konsumsi low quality sesuai dengan aturan yang tertera di dalam kemasannya agar kita bisa mendapatkan manfaatnya tadi, yaitu menurunkan kolesterolnya gitu kan. Nah, setelah kolesterolnya aman, mau konsumsi slimming tea untuk perawatan kecantikannya dari dalam itu sangat baik ya Budian ya. Budian pasti paham banget nih kalau untuk hal ini karena Budian yang merawat orang-orang. Banyak merawat orang-orang. Oke, menarik. Saya lihat ini produknya ternyata cukup banyak gitu ya. Cukup banyak sekali dan ternyata semuanya adalah dari Herbal Indonesia. Ya, nah, betul. Kalau kita bicara, kita kembali kepada topik kita hari ini, gimana sih produk lokal yang berkualitas itu bisa nyambung dengan industri pariwisata? Kenapa ini nyambung dengan industri pariwisata? Karena kita lihat, ya kita tidak bisa menyangkal bahwa industri pariwisata kita sedang terkena dampak. Ya. Nah, tapi sebetulnya walaupun terkena dampak, tapi banyak sekali potensi-potensi yang bisa dieksplor pada saat ini. Melalui rekonsiliasi yang baik,
dengan strategi yang baik, kolaborasi yang baik, pastinya juga bisa berkembang. Kita masih bisa bertumbuh kok, gitu ya. Nah, saya penasaran dari Mustika Ratu sendiri, saya sempat lihat beberapa kali, saya belum pernah coba. Tapi kebetulan ada Budian di sini, jadi saya pengen tahu nih, ini Mustika Ratu sudah masuk ke industri spa and wellness. Nah, program-programnya seperti apa sih? Terus programnya seperti apa yang ditawarkan, terus juga bisa menarik kepada wisatawan? Oke. Karena gini, Spa and Wellness di Mustika Ratu itu Pak Jo, itu konsepnya adalah mengadaptasi dari perawatan para putri-putri keraton. Kita adaptasi. Dari situ aja udah terlihat betapa menariknya ya. Betul. Ini menarik sekali untuk para, nggak usah orang Indonesia, wisatawan tuh seneng banget Pak Jo kalau melihat konsep kita ini. Nah, lalu dikembangkan ke treatment, karena Mustika Ratu itu dia produksi produk-produk perawatan tubuhnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki Pak Jo, seperti itu. Kalau shampoo-shampoonya juga sangat bagus gitu ya, nggak kalah Pak Jo sama brand-brand luar gitu ya. Tapi ingat sekali lagi, kita itu benar-benar, kalau saya bangga karena apa? Ini adalah produk natural ingredient asli Indonesia. Nah, lalu Ibu itu bikin satu wadah spa. Nah, jadi kalau saya selalu sampaikan bahwa spa itu adalah etalasenya Mustika Ratu Pak Jo. Karena apapun yang ada di Mustika Ratu, produk apapun di kami itu ada, tapi berupa treatment. Seperti itu. Juga memang ada tambahan lainnya adalah treatment itu kan ada treatment tubuh dan setelah treatment. Lalu ada juga kalau kita ngomongin bisnisnya kita ada satu shop lah ya Pak ya. Itu semua kita jual produk Mustika Ratu di spa kita. Nah, daya tariknya itu sangat besar Pak Jo. Selain produk-produknya yang memang menurut saya unggulan banget Pak Jo, dan juga Taman Sari itu benang merahnya adalah keraton ya, warisan Jawa ya Pak Jo. Jadi ambiensnya itu sangat menarik Pak Jo. Jadi ambiensnya itu benar-benar seperti di keraton. Jadi kalau Pak Jo datang ke tempat kita Pak Jo, itu kalau orang Jakarta masuk seperti nggak di Jakarta Pak Jo. Jadi baru masuk aja udah nuansanya tuh udah Javanis banget. Seperti itu. Dan kami tuh punya ritual Pak Jo, di spa itu kita punya ritual penyambutan tamu. Biasanya itu memang untuk special occasion, apalagi ya Pak Jo. Nah, itu adalah tradisi yang Jawa banget, yaitu ada 2 terapis dengan pakaian samir. Jadi samir itu adalah satu seragamnya kalau di keraton itu adalah penyambutan tamu besar Pak Jo. Samir dengan dia bawa satu ritual. Ada ritual di situ 7 macam kacang-kacangan Pak Jo. Karena kan kita itu menganut budaya Jawa ya Pak Jo. Jadi kita kan hidup makan dari misalnya beras, kacang hijau kayak gitu Pak Jo. Ada 7 seperti itu. Nah, itu adalah sangat spesial dan hanya ada di Taman Sari Royal Heritage Spa. Seperti itu. Jadi kalau mau lihat Mustika Ratu seperti apa, cukup datang ke Taman Sari Royal Heritage Spa Pak Jo. Semuanya ada di sini. Lokasinya, kalau boleh tahu jadi penasaran, lokasinya di mana aja? Nah, kalau lokasi, kita pusatnya adalah di Wahid Hasim nomor 133 Jakarta Pusat. Itu pusat. Dan ini adalah spa pertama yang didirikan sama Ibu Muryati Sudibyo. Seperti itu. Lalu kita ada di Jogja juga, itu Pak Jo. Nah, itu konsepnya sama, Taman Sari. Juga kita ada di beberapa daerah lainnya Pak Jo. Karena kita selain ada di 2 tempat, kita mengembangkan bisnis ini melalui sistem franchise sebenarnya Pak Jo. Jadi kita ada di beberapa daerah, bahkan kita ada di luar negeri Pak Jo. Seperti itu. Iya, jadi kita bangga banget kalau kita bisa bangun di luar, karena orang luar tuh seneng banget dan appreciate banget sama konsep kita itu.
gitu. Treatment manis treatment di luar itu dikenal sangat sangat populer ya. Iya, betul, betul. Seperti itu. Dan kita tetap jadi konsep kalau buat di luar tuh juga sama Javanese konsepnya tetap dibawa Pak Jo. Jadi benang merahnya tuh selalu ada. Seperti itu. Ini kalau kita bicara mengenai tadi kita relate dengan pariwisata, pariwisata. Ini saya lihat ini jadi salah satu daya tarik spesial ya. Satu daya tarik khusus. Betul. Jadi banyak orang yang datang ke Indonesia karena memang dilihatnya satu negara yang memang menyediakan treatment, ya wellness treatmentnya itu juga beragam. Karena kan dengan ada dari Bali, ada dari Jawa, banyak sekali. Terus juga rempah-rempah yang jadi bagian dari ingredient pada saat treatment itu juga banyak sekali di Indonesia. Betul. Nah, siapa aja sih Bu siapa saja customer yang datang, profilnya seperti apa? Apakah mereka ini tadi hanya memang khusus untuk merasakan treatmentnya, terus beli produknya, atau biasanya mereka terlibat dengan dalam satu program treatment kesehatan dalam tujuan medis, atau bahkan juga untuk tujuan ini wedding kah? Saya lihat ini karena ini jadi menarik ke sana ya. Persiapan sebelum wedding, untuk honeymooners. Iya. Karena memang konsepnya kan memang perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Pak Jo. Jadi kita benar-benar menyediakan kebutuhan masyarakat di sini. Yaitu ada perawatan yang memang short treatment, terus ada yang satu perawatan yang bentuknya kita sebutnya spiritual ya Pak Jo. Jadi itu isinya adalah berbagai macam perawatan tubuh jadi satu paket. Lalu perawatan lainnya karena kita mengusung konsep woman circle, jadi kita memenuhi kebutuhan terutama para wanita Pak Jo. Jadi dari dia masih remaja, sebelum mau menikah, sebelum melahirkan, sebelum melahirkan ya, setelah melahirkan, lalu untuk selanjutnya adalah treatment untuk para manula Pak Jo. Jadi karena para manula itu pun butuh perawatan ya Pak Jo. Jadi kita melayani itu benar-benar siklus wanita perempuan dari kecil sampai manula seperti itu Pak Jo. Dan kalau untuk paket-paket wedding kita juga kita siapkan dengan sangat menarik Pak Jo gitu. Jadi kalau tamu datang ke Mustika Ratu itu mereka tuh udah seneng banget karena sudah all in one. Di samping itu setelah treatment pun kita memberikan memberikan servis ya Pak Jo berupa minuman tadi. Kita tuh banyak banget punya wedang. Benar nggak Bu Irma ya? Wedang, terus wedang jahe, beras kencur seperti itu. Tapi yang favorit tuh salah satunya jahe ya. Jahe karena apa? Kalau orang habis treatment, langsung minum jahe tuh rasanya refresh banget Pak Jo. Nah, tapi wedang-wedang kita yang lainnya juga favorit juga Pak Jo. Nah, selain kita bisa minum di situ, mereka juga bisa beli Pak Jo, dibawa pulang karena kita punya saset-saset gitu bentuknya. Lalu kita punya RTD juga tuh Pak Jo. Pak, tadi mungkin Ibu Irma udah sebutkan ya, punya RTD dan itu enak banget. Itu favorit, 3 jenis semuanya favorit itu. Apalagi diminum dingin-dingin. Aduh, kayaknya dia nggak mau pulang Pak Jo. Lalu karena di Taman Sari itu kan semua produk Mustika Ratu itu ada Pak Jo. Nah, untuk yang minuman terkininya itu namanya jamu Pak Jo. Itu adalah jamu kekinian Pak Jo. Oke. Gitu. Nah, ini sangat menarik banget karena dia itu kemasannya itu lebih namanya kekinian ya Pak Jo. Jadi lebih anak-anak muda yang takut minum jamu pahit, nah minum ini. Ini pasti mereka pada suka seperti itu. Modelnya seperti fresh juice. Iya, karena dikemas dia fresh ya Pak Jo. Jadi kalau kita mau beli bisa minum di tempat, tapi bisa juga take away. Jadi dibikin langsung diambil dia. Dan ini kan memang nggak bisa disimpan lama ya Pak Jo. Jadi harus langsung diminum. Paling lama dia mungkin 3 hari lah di kulkas. Seperti itu. Jadi saya yakin konsep
konsep seperti ini nih all in one gitu loh, kayak one stop shopping Pak Jo kalau ke Taman Sari Royal Heritage Spa. Seperti itu. Ini jadi satu destinasi yang harus mampir ya sebetulnya. Pasti yang paling sebenarnya saya share sedikit ya Pak Jo. Pelanggan kita itu Pak Jo, kebanyakan itu adalah memang dari mancanegara, bahkan bukan dari seluruh dunia Pak Jo. Jadi mau tanya tamunya orang mana, bahkan semua bagian dunia pernah datang ke sini. Seperti itu. Jadi pertama kali saya masuk ke sini, saya cek kliennya itu siapa aja. Itu 80% itu kita kliennya kebanyakan dari luar. Dan mereka tuh seneng banget kalau datang ke sini, apalagi minum jamu-jamuan itu, aduh seneng banget Pak Jo. Sebetulnya sayang ya Bu ya, kalau kita lihat hanya 20% orang Indonesia yang sudah mencoba. Padahal ini yang sering terjadi. Kalau kita bicara di industri pariwisata, banyak kekayaan di Indonesia yang orang Indonesia itu belum bisa menghargai. Kalau lihat dari ceritanya, saya sih udah nyiapin ini kayaknya satu checklist nih yang harus dicoba nih. Karena dicoba dong. Misalnya kenapa orang Indonesia jarang datang ke sini ya, cuma 20% gitu ya Pak Jo. Kadang gini Pak Jo, mungkin apa namanya? Kalau orang Indonesia tuh dari harga kayak gitu loh Pak Jo. Mereka kan comparing seperti itu. Mungkin tapi ya. Atau apa? Ada alasannya kenapa berbeda kualitasnya. Itu tugas kita juga. Tugas kita juga Pak Jo untuk lebih mempromosikan ke generasi muda zaman sekarang nih Pak Jo, bahwa local spa itu oke banget loh gitu Pak Jo. Betul. Dan memang ada harga nilai yang diperoleh gitu ya. Tidak semuanya dibandingkan dengan harga, tapi tadi ada ceritanya, ada prosesnya, dan mungkin tadi dari ingredientnya juga akan beda. Iya kan? Bahan yang digunakan, kualitasnya itu akan berpengaruh juga dengan harga dan juga nanti sampai ke terapisnya ya Bu ya. Betul. Pengalaman terapis dan lain-lain itu kenapa jadi kualitasnya juga berbeda. Dan ini memang kalau menurut saya ini harus dicoba. Betul. Masih dicoba. Dilihat dari lokasinya, tadi lihat dari gambar-gambarnya sekilas, kayaknya pengalamannya akan beda banget. Nggak cuma datang ke satu tempat untuk treatment gitu ya. Betul. Experience-nya itu berbeda sekali rasanya. Banget. Ya. Karena salah satu yang kita tawarkan ke klien kita adalah yang tadi Pak Jo sampaikan, experience. Seperti itu. Iya. Seperti kalau orang datang ke Taman Sari itu seperti ke dunia lain Pak Jo. Karena Jawa style banget, Javanese banget gitu. Tapi dunia lain yang baik ya Bu ya? Salah dunia. Aduh bahasa saya salah ya. Ya, betul. Itu dunia lain karena yang mungkin kalau dunia yang biasa kan rutinitas kan. Dunia rutinitas dan kita memang mencari sesuatu yang lain. Betul. Tapi dunia lain yang dalam yang positif ya. Betul. Positif Pak Jo. Ini positif banget. Nah, saya juga penasaran dengan satu hal. Tadi sebelum kita mulai kita sempat ngobrol-ngobrol kan. Saya dengar Bu Dian juga baru kembali. Baru pulang ke Jakarta ya. Iya Pak Jo. Nah, Mustika Ratu terlibat dalam program apa sih yang terkait dengan pariwisata nih? Gimana Pak Jo? Putus Pak Jo. Oh, kelihatannya Mustika Ratu cukup banyak berkontribusi juga dalam kegiatan-kegiatan program pariwisata. Kalau boleh cerita, apa lagi sih keterlibatan Mustika Ratu terhadap perkembangan industri pariwisata Indonesia? Waduh, kalau cerita tuh banyak sekali Pak Jo kegiatan kita itu. Jadi kalau boleh nih saya share aja ya Pak Jo, cuma cerita-cerita aja loh ya ini. Ya. Jadi kemarin memang saya dapat tugas Pak Jo itu dalam mendukung itu. Pak Jo pasti tahu Putri Indonesia. Wah. Iya, Putri Indonesia Pak Jo. Jadi sebelum ke tingkat nasional kan tingkat daerah dulu Pak Jo. Gitu. Kita pilih benar-benar sampai dapat putri yang benar-benar bisa mewakili
sebagai Putri Indonesia, karena kan nanti sebagai Putri Indonesia itu kan dia akan mewakili ke skala internasional ya Pak Jo. Jadi pemilihannya tuh memang itu adalah pengalaman pertama saya. Jadi benar-benar kita tuh harus hati-hati karena kita harus memilih dari yang terbaik. Bayangkan Pak Jo, kita harus memilih dari yang terbaik, pilih mana. Dan itu kita benar-benar harus hati-hati karena nanti ada dari berbagai wilayah di negara di Indonesia kan Pak Jo untuk Putri Indonesia. Lalu kalau lihat kegiatannya Mustika Ratu itu sangat mendukung seperti apa dari sisi kesehatan juga banyak acara ya. Mungkin saya nggak terlalu hafal nih dari kesehatan tuh Mustika Ratu ada dukungan juga. Lalu kalau saya dari sisi Spa and Wellness Pak Jo, kita itu mendukung pendidikan di SMK. Jadi kita membantu memvalidasi SOP pembelajaran di SMK yang di bidang spa seperti itu Pak Jo. Jadi itu ya karena SMK kita tuh bagus-bagus, salah satunya adalah SMK Kudus Pak Jo, itu bagus banget. Dan kita harus mendukung karena dari SMK lulus dia harus punya wadah. Dia mau kerja kemana seperti itu Pak Jo. Itu peran kita mendukung berkembangnya SMK jurusan spa itu besar sekali. Seperti itu Pak Jo. Jadi Mustika Ratu ini memang saya baru di Mustika Ratu, tapi saya sangat bangga karena kegiatan sosialnya pun banyak Pak Jo. Seperti itu. Oke, saya baru tahu kalau ada SMK yang juga punya memberikan pelatihan terkait spa ya. Iya, betul. Karena gini Pak Jo, dulu kira-kira mungkin 5 tahun yang lalu misalnya ya, sekitar itu SMK itu nggak ada jurusan spa Pak Jo. Tapi dunia spa itu berkembang sangat pesat dan permintaan akan terapis itu sangat besar Pak Jo. Nah dulu kalau susah sekali. Nah akhirnya ada SMK jurusan spa. Nah ini mulai dikembangkan Pak Jo. Nah peran kita Mustika Ratu adalah memberi kontribusi kita tentang SOP di sana. Gitu supaya apa? Para anak-anak adik-adik yang di SMK ini pada saat lulus sekolah sudah bisa beradaptasi dengan bisnisnya seperti itu Pak Jo. Kadang-kadang ilmu-ilmu terapan ini kan susah didapat ya Pak, dapatnya di lapangan. Betul. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kita berusaha supaya memaksimalkanlah pendidikan di SMK. Karena kalau mereka udah bagus, begitu masuk ke industri kan memudahkan kita juga Pak Jo. Betul. Ini seperti kalau kita lihat di Thailand, referensinya, bahwa di Thailand itu industri spa-nya juga berkembang sangat pesat. Betul. Dan memang pendidikannya dimulai dari awal. Bahkan dari kerajaan sendiri juga ada sekolahnya. Dan itu harus dari kerajaan ya. Betul Pak Jo. Wah, ini akan jadi, artinya ini adalah salah satu SDM yang dikembangkan untuk nanti menunjang industri pariwisata ke depannya. Sangat menunjang Pak Jo, sangat menunjang. Dan itu menurut saya sih salah satu industri yang penting ya. Kalau di pariwisata tuh terapis itu sangat penting Pak Jo. Seperti itu. Ya. Kalau dari sudut pandang Budian, ini pertanyaan nakal nggak apa-apa ya Bu ya? Rasanya udah tahu nih mau nanya apa. Kalau kita lihat industri, kita selalu bicara potensi di Indonesia itu sangat-sangat besar. Salah satunya juga tadi di industri pariwisata, dan kalau sekarang ini bahkan industri pariwisata oleh kementerian itu mulai dipecah-pecah lagi. Ada kesehatan, lalu juga ada olahraga, ada bahkan sampai estetika, wisata anti penuaan, dan juga herbal. Jadi program wisata di sini mulai diperdalam supaya kelihatannya supaya bisa bergerak lebih cepat lagi. Nah, kalau dari sudut pandang seorang Ibu Dian, nanti boleh tambahkan juga oleh Bu Irma, tantangan terbesar kita di Indonesia ini apa sih untuk bisa kita sampai mengembangkan wisata medis estetika dan anti penuaan sampai ke herbal? Sorry, putus-putus tadi.
Oh, tantangan tantangan dari pengembangan program wisata estetika, anti penuaan, dan herbal di Indonesia itu apa ya? Supaya kita bisa juga jadi besar di industri wisata tersebut, bisa berkembang, tantangannya apa ya yang kita hadapi di Indonesia? Oh, tantangan wisata kesehatan tadi ya Pak Jo ya? Betul, betul. Tantangannya, oke. Karena menurut saya wisata kesehatan seperti itu kan masih agak baru ya Pak Jo di Indonesia. Kalau menurut saya sih itu mungkin perlu disosialisasikan karena kan memang saya lihat kan Kementerian Pariwisata sudah mulai mengembangkan ya, sudah membuat wadahnya juga Pak Jo. Kita itu menyambut dengan sangat gembira Pak Jo hal ini karena memang jadi saling berhubungan satu industri dengan industri yang lain. Jadi kita berkolaborasi dengan cantik gitu loh Pak Jo, dikemas dalam bentuk wisata kesehatan seperti itu. Kalau tantangannya sih kalau menurut saya untuk mengkolaborasikan antara rumah sakit dengan spa itu kan juga butuh waktu ya Pak Jo ya. Betul, harus bicara sama lain ya. Betul, karena contohnya gini, kalau facial di spa sama facial di klinik beda loh Pak Jo. Ya kan, karena konsepnya kalau di spa itu kan relaksasi, kita itu pampering gitu loh. Nah jadi ini mungkin ada satu tantangan, kita harus duduk bersama membuat satu SOP yang bisa saling menunjang ya satu sama lain. Kalau pendapat saya demikian. Tapi saya senang banget sama rencana pemerintah itu, bahkan saya mendukung dari tahun lalu kapan ini seperti itu. Karena senang banget loh Pak Jo, kalau saya kepikir ya Pak Jo, misalnya orang habis operasi, misalnya operasi jantung gitu kan Pak Jo ya, kan dia masih dalam posisi misalnya dia stres, dia perlu relaxing, nah itu kan tugas kita gitu loh. Betul. Tugasnya spa untuk membuat si klien menjadi lebih calming, lebih relax, dan mempercepat penyembuhan loh Pak Jo, ya kan? Setuju. Nah, itu sebenarnya saya senang banget kolaborasi ini tuh, saya senang banget dan menantikan. Wah, oke. Kalau gitu kita akan pastinya akan kolaborasi lebih sering lagi kalau begitu. Gitu ya Pak Jo. Betul. Saya juga percaya Bu Dian bahwa ada treatment medis, ada treatment yang non medis. Betul. Bahwa yang dilakukan oleh spa dan wellness treatment itu membantu ini mendukung dari hasil pengobatan medis, karena mungkin medis secara fisikal, tapi kalau kita bicara spa dan wellness itu kita bicara mengenai soul-nya yang disembuhkan. Betul. Oke. Betul. Wah, menarik. Nah, kalau gitu saya pengen nanya lagi. Berarti dengan segala peluang yang ada, kira-kira Mustika Ratu akan ngeluarin produk apa lagi nih yang relevan sama industri pariwisata, sama situasi yang sekarang? Situasi yang sekarang, Bu Irma nih. Baik, saya coba jawab, tapi ada sedikit yang menarik tadi Pak Jo yang telah disampaikan Bu Dian sebelumnya terkait apa sih kontribusinya Mustika Ratu, kontribusi nyata Mustika Ratu dalam konteks untuk mendukung pariwisata Indonesia. Jadi Pak Jo, penambahkan dari yang telah disampaikan Bu Dian sebegitu jelas dan lengkapnya. Di sini tadi terkait dengan apa yang aktivitas yang sudah dilakukan baru-baru ini sama Bu Dian, yakni pemilihan putri daerah. Jadi Pak Jo, Mustika Ratu memiliki Yayasan Putri Indonesia, ya Pak Jo, yang mana putri-putrinya ini sangat memiliki peran positif di lingkungan dalam konteks mengajak milenials untuk kaum milenials untuk produktif. Dalam hal ini peran nyata Mustika Ratu melalui Yayasan Putri Indonesia terbukti dari salah satu putri yang ada di Putri Indonesia, itu memiliki tanggung jawab sebagai putri pariwisata. Begitu ya Bu Dian ya? Iya, betul. Oke. Gitu. Dan putri ini nantinya tidak hanya mempromosikan pariwisata Indonesia di dalam negeri Pak Jo, tapi juga mereka diberangkatkan juga sama Mustika Ratu ke kancah internasional seperti itu. Dan baru-baru ini ada salah satu putri kita yang baru pulang dari
kontestasi di internasional. Beliau juga adalah Putri Pariwisata Indonesia, yaitu Jihan Almira Kedit gitu. Wah. Itu Pak Jo. Nah, kalau menjawab pertanyaan dari Pak Jo, produk apa sih yang akan diluncurkan Mustika Ratu untuk menjawab kebutuhan industri pariwisata di tengah kondisi pandemi seperti saat ini ya Pak Jo. Nah, di slide ini udah muncul duluan nih bocorannya ya Bu Dian. Ini ada Mustika Ratu punya produk Herbamuno Plus. Herbamuno Plus ini produk terbaru adalah hasil inovasi terbaru Mustika Ratu Pak Jo untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia. Herbamuno Plus ini di-launching pada saat kondisi Indonesia sedang pandemi di 2020 kemarin Pak Jo. Umur Herbamuno Plus saat ini sudah 1 tahun berada di tengah masyarakat Indonesia. Dan kenapa Mustika Ratu menghadirkan Herbamuno Plus? Karena hingga saat ini imun masyarakat Indonesia harus dijaga dengan baik, karena kita tahu virus yang menjadi pandemi menuju endemi ini menyerang ke ketahanan tubuh dalam konteks imun tubuh. Nah, untuk gimana caranya menggiatkan pariwisata kita kalau misalnya masyarakatnya tidak sehat, kan gitu ya Pak Jo. Nah, makanya Mustika Ratu menyehatkan dulu masyarakatnya dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan Herbamuno Plus di tengah-tengah masyarakat. Dan yang menariknya nih Pak Jo, Herbamuno Plus ini produk imunomodulator herbal yang dalam satu kaplet mengandung 5 bahan herbal asli Indonesia. Salah satunya sambiloto, akar manis, meniran, jahe emprit, dan daun jambu mete. Itu 5 bahan yang terkandung dalam setiap tabletnya Herbamuno Plus. Jadi Herbamuno Plus ini memang secara manfaat utamanya ini bisa meningkatkan imun tubuh. Kalau Pak Jo amati di dalam kemasannya Herbamuno Plus itu tertera, saya punya produknya seperti ini Pak Jo. Bisa dilihat ya, ini produk Herbamuno Plus dalam bentuk boxnya. Nah, kemudian di dalamnya terdiri dari 12 strip Herbamuno Plus. Di mana Herbamuno Plus ini di dalam penandaannya Pak Jo, di dalam penandaannya ini tertera manfaatnya dapat menjaga daya tahan tubuh. Tidak hanya itu saja, uniknya Herbamuno Plus ini menjadi nilai jual juga ya Pak Jo. Ketika Pak Jo konsumsi Herbamuno Plus, Pak Jo tidak hanya terjaga nih daya tahan tubuhnya, tapi juga ketika Pak Jo punya permasalahan, misalnya merasa meriang, masuk angin, atau gejala-gejala yang biasanya timbul karena keluhan masuk angin gitu ya Pak Jo, itu bisa teratasi dengan mengkonsumsi Herbamuno Plus sesuai dengan dosisnya. Tidak hanya itu aja, Herbamuno Plus juga bisa dikonsumsi untuk meredakan batuk. Jadi Pak Jo, satu produk Herbamuno Plus ini yang digadang-gadang mampu untuk meningkatkan imun tubuh, dan terbukti produk kami Herbamuno Plus yang baru di launching Mustika Ratu tahun kemarin di tengah-tengah pandemi ini juga turut berperan aktif dan menjadi salah satu herbal pilihan yang menjadi terapi adjuvan untuk pasien COVID di Wisma Atlet. Oh, oke. Seperti itu Pak Jo. Nah, jadi kami memiliki channel-channel sosial media yang bisa diakses sama penontonnya Wetalk hari ini. Mungkin di lain kesempatan ada yang ingin bertanya mengenai produk-produk kami, itu bisa dilayangkan melalui akun sosial media kami. Nanti di belakang ada alamatnya. Ada Mustika Ratu Jamu untuk Instagramnya, ada Mustika Ratu Jamu, ada Mustika Ratu YND, dan ada juga. Nah, kalau slide ya ini adalah akun-akun sosial media kami. Untuk YouTube-nya ada Mustika Ratu Indonesia, untuk Instagram-nya ada Mustika Ratu Jamu, Mustika Ratu YND, juga Taman Sari Royalty Heritage juga ada Pak Instagram-nya. Nah, tidak hanya itu, kita juga mengikuti zaman. Pada saat ini masyarakat
siapa sih yang nggak punya aplikasi TikTok ya Pak Ju ya? Mustika Ratu juga memiliki akun official TikTok. Ini harapannya supaya siapapun yang ingin mengetahui informasi produk atau mendapatkan gambaran-gambaran tentang produknya Mustika Ratu bisa lihat di akun-akun sosial media kami. Nah, kalau tadi di slide sebelumnya tampak ada beberapa foto, ya ada beberapa foto yang tampil di sini. Sebenarnya tidak hanya beliau-beliau ini saja Pak Jo, tapi banyak sekali alhamdulillah yang mereka merasa terbantu dengan hadirnya Herba Muno Plus, terutama ketika mereka terpapar COVID kemarin gitu. Nah, pertanyaannya saat ini sudah ada vaksin, apakah perlu kita tetap konsumsi Herba Muno Plus? Jawabannya perlu. Harus dijaga. Ya, karena kita tahu ya Pak Jo ya, di luar sana banyak sekali praktisi kesehatan yang mengungkapkan walaupun kita sudah 2 kali vaksin, itu tidak menjamin tubuh akan bebas dari paparan virus penyakit apapun, ya kan Pak Jo? Nah, jadinya apa sih benteng kita untuk melindungi diri agar tidak mudah terpapar penyakit, kan gitu ya Pak Jo? Itu kuncinya satu, imunnya harus baik. Karena jalan masuknya penyakit itu jika imun kita dalam keadaan rendah. Misal, saya dengan Pak Jo, kita di satu ruangan yang sama. Nah, kemudian ada rekan kita yang terkena flu, ya kan? Boleh jadi saat itu Pak Jo lebih dulu terpapar, akhirnya flu juga, sedangkan saya tidak. Kenapa seperti itu? Karena kondisi imun kita berbeda. Apa yang menyebabkan imun berbeda? Salah satunya stres, ya kan Pak Jo, kelelahan. Hari gini siapa sih yang nggak stres, apalagi kondisi seperti ini ya Pak Jo? Gitu. Jadi stres, kelelahan, terus asupan yang kurang bergizi, itu dapat memicu turunnya imun tubuh. Oleh karenanya, asupan suplemen Herba Muno itu masih sangat dibutuhkan. Jadi jangan pernah lengah dalam konteks merasa, oke, sekarang kasus corona sudah menurun, kita bisa bebas berekspresi sesuka hatinya. Harapannya sih seperti itu ya Pak Jo, tapi tetap kita harus bentengi diri kita dengan cara memastikan imun kita dalam keadaan baik. Seperti itu Pak Jo. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Baik, terima kasih Bu Irma. Ini saya setuju tadi bahwa kita tetap harus jaga imunitas kita. Olahraga juga nggak cukup, kita tetap harus ada suplemen ya, juga harus bisa jaga. Dan ini menarik kalau misalnya, ini menarik karena saya lihat ingredientnya atau bahan-bahannya adalah bahan-bahan herbal. Jadi kelihatannya jauh lebih aman ya dibandingkan kalau dari bahan-bahan kimia. Oke. Wah, ini nggak berasa waktu kita ngobrol-ngobrol udah sejam. Kayaknya kita mesti bikin sesi berikutnya. Ini masih banyak yang harus kita kupas. Kita belum banyak yang kita belum kupas sampai lebih dalam lagi. Tapi mungkin harapan saya adalah jangan kapok untuk kolaborasi lagi dengan kami. Ada beberapa event lagi yang sedang kita siapkan, dan saya lihat ini akan sangat-sangat relevan dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, sedikit background, jadi Well Talk hari ini memang merupakan bagian daripada Well atau Wellness and Health Tourism Hub, di mana itu adalah sebuah platform yang kita bangun untuk menginspirasi dan juga sebagai enabler supaya kolaborasi antar stakeholder itu bisa terjadi dengan efektif dan efisien. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dian tadi sebelumnya, harus kolaborasi bareng-bareng ya, kita satu dengan yang lain harus ngobrol supaya bisa maju bareng-bareng ya Bu ya. Iya betul, karena jangan lupa Pak Jo, bersatu kita teguh, bercerai runtuh Pak Jo, runtuh. Betul. Oke, terima kasih Bu Dian, Bu Irma untuk hari ini. Terima kasih Pak Jo. Ya, jadi acara ini bisa terlaksana juga oleh support dari Ralali, ralali.com, sebuah e-commerce terbesar untuk B2B di Indonesia, dan juga dengan Arexpo, yaitu virtual platform yang dibuat oleh ralali.com juga, dan hasil kerjasama dengan Bizerp Event.
sebuah event producer yang fokus dengan B2B dan ini bukan event pertama kami. Jadi selain ada Wealth, memang sebelumnya sudah ada Indonesia Corporate Travel and MICE, Corporate Creative Meeting and Events. Coming up akan ada Art and Luxury Tourism. Pastinya juga akan berhubungan dengan program-program yang ditawarkan oleh Mustika Ratu, dan juga coming soon akan ada Culinary Tourism Asia. Ini juga berhubungan nih, karena kita bicara apa yang dikonsumsi itu berhubungan dengan kesehatan. Ya, betul. Oke. Betul banget. Kalau begitu sekali lagi terima kasih Bu Dian, terima kasih Bu Irma. Terima kasih juga Pak Jo. Sukses dan sehat selalu. Sukses dan buat sehat Pak Jo selalu dan juga. tim. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Terima kasih Pak Jo, Bu Irma. Kalau ada kata-kata yang salah dimohon maafkan. Sama-sama Bu Dian, mohon maaf juga jika ada yang salah. Pak Jo, Bu Dian, terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih semua. Stay healthy ya. Take care.